Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suud Wahyudi dari Prodi Agroekoteknologi semester 4 Fakultas Pertanian Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang. Di sini video saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diampu oleh dosen Insinyur Umi Kalsum, MP. Saya akan menjelaskan materi yang membahas tentang sumber-sumber unsur hara esensial, defisiensi unsur hara, asimilasi nitrogen, dan simbiosis tumbuhan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu unsur hara dan apa saja sumber-sumber unsur hara. Unsur hara merupakan sumber nutrisi atau makanan yang dibutuhkan tanaman untuk kelangsungan pertumbuhannya. Kemudian, untuk materi yang pertama akan menjelaskan tentang sumber-sumber unsur hara. Sumber-sumber unsur hara. Sumber unsur hara yang pertama adalah mineral tanah. Mineral tanah merupakan sumber utama bagi semua unsur hara tanah kecuali nitrogen. Mineral tanah adalah gudang penyimpan unsur hara jangka panjang. Pelapukan membebaskan unsur hara secara perlahan-lahan, kemudian melarutkan mineral menjadi ion-ion. Yang kedua, bahan organik. Bahan organik adalah bentuk penyimpanan intermediate ketika unsur-unsur dilepaskan bagi tanaman melalui pembusukan atau dekomposisi. Yang ketiga, unsur hara teradsorpsi. Unsur hara ini diikat di dalam tanah karena ditarik oleh mineral liat dan humus. Adsorpsi terjadi karena partikel liat dan humus bermuatan listrik negatif. Adsorpsi, unsur hara diikat dengan kuat oleh partikel, tetapi dapat tersedia bagi tanaman setelah terjadi pertukaran ion. Yang keempat, ion-ion terlarut. Ion-ion terlarut merupakan unsur hara yang relatif paling banyak tersedia. Campuran ion-ion dan air tanah disebut sebagai larutan tanah atau soil solution. Selanjutnya, untuk materi yang kedua, membahas tentang unsur hara esensial. Unsur hara esensial adalah unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, yang fungsinya dalam tanaman tidak bisa digantikan oleh unsur lain. Sehingga bila tidak terdapat dalam jumlah yang cukup dalam tanah, maka akan berpotensi menyebabkan gangguan pada pertumbuhan tanaman, yang sering diistilahkan dengan gejala defisiensi. Adapun gejala pada unsur hara esensial pada tanaman, sebagai contoh, tanaman yang menjadi kerdil, misalnya akibat kekurangan unsur hara nitrogen. Selanjutnya, materi yang ketiga membahas tentang defisiensi unsur hara. Yang pertama, pengertian defisiensi unsur hara. Defisiensi unsur hara adalah kekurangan material atau bahan yang berupa makanan bagi tanaman untuk melangsungkan hidupnya. Kemudian ada beberapa tipe defisiensi atau kekurangan unsur hara yang meliputi unsur hara N, P, dan K. Yang pertama, kekurangan unsur hara nitrogen atau N. Ciri-cirinya warna daun hijau agak kekuningan, dan pada tanaman padi warna ini mulai dari ujung daun menjalar ke tulang daun, selanjutnya berubah menjadi kuning lengkap, sehingga seluruh tanaman berwarna pucat kuning-kuning. Jaringan daun mati, dan inilah yang menyebabkan daun selanjutnya menjadi kering dan berwarna merah kecoklatan. Yang kedua, kekurangan unsur hara fosfor atau P. Ciri-cirinya yaitu warna daun seluruhnya berubah menjadi hijau tua atau keabu-abuan, mengkilap, sering pula terdapat pigmen merah pada daun bagian bawah, selanjutnya akan mati. Pada tepi daun, cabang dan batang terdapat warna merah ungu yang lambat laun berubah menjadi kuning. Untuk yang ketiga, yaitu kekurangan unsur hara kalium atau K. Ciri-cirinya yaitu daun-daun berubah menjadi mengerut alias keriting, atau tanaman kentang akan menggulung, dan kadang-kadang mengkilap terutama pada daun tua, tetapi tidak merata.
Selanjutnya sejak ujung dan tepi daun tampak menguning. Warna seperti ini tampak pula di antara tulang-tulang daun. Pada akhirnya daun tampak bercak-bercak kotor atau merah coklat. Sering pula bagian yang bercak ini jatuh sehingga daun tampak bergerigi dan kemudian mati. Untuk materi yang keempat akan membahas tentang asimilasi nitrogen. Asimilasi nitrogen adalah pembentukan senyawa nitrogen organik seperti asam amino dari senyawa nitrogen anorganik yang ada di lingkungan. Organisme seperti tanaman, jamur, dan bakteri tertentu yang tidak dapat memperbagi gas nitrogen atau N2 tergantung pada kemampuan untuk mengasimilasi nitrat atau amonia untuk kebutuhan mereka. Organisme lain seperti hewan bergantung sepenuhnya pada nitrogen organik dari makanannya. Untuk materi yang kelima akan membahas tentang simbiosis tumbuhan. Untuk simbiosis yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang terjadi antara dua organisme atau lebih yang menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Sebagai contoh yaitu tumbuhan berbunga dan lebah. Untuk yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang terjadi antara dua organisme atau lebih yang tidak saling merugikan. Dalam hal ini, organisme yang satu diuntungkan, sedangkan organisme yang lain tidak dirugikan. Sebagai contoh yaitu simbiosis komensalisme antara anggrek dan batang pohon. Dan yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan yang terjadi antara dua organisme atau lebih jika salah satu organisme merugikan organisme yang lain. Organisme yang diuntungkan disebut parasit, sedangkan organisme lain yang dirugikan disebut inang. Sebagai contoh yaitu antara benalu dan pohon. Sekian, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.